Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita tetap diberi kesehatan di tengah wabah virus COVID-19 ini atau corona. Semoga virus ini cepat berlalu agar kita bisa kembali beraktivitas seperti semula. Dan bagi kawan-kawan untuk tetap di rumah saja untuk mengikuti aturan pemerintah agar virus ini tidak terus menyebar dan memutus rantai penyebaran tersebut. Sebelumnya jangan mengenalkan diri, nama saya Delta Rizky Pratama. Saya dari jurusan Teknik Mesin angkatan 2017. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu bentuk pengujian pada material, yaitu hardness test. Apa itu hardness test? Jadi, pengujian kekerasan atau hardness test adalah kemampuan atau suatu bahan terhadap beban dalam perubahan yang tetap. Dengan melakukan tekanan pada benda yang diuji, maka dapat dianalisis seberapa besar tingkat kekerasan dari bahan tersebut. Melalui besarnya beban yang diberikan terhadap luas bidang yang menerima pembebanan tersebut, hardness test ini merupakan pengujian yang paling efektif untuk menguji kekerasan dari suatu material. Karena dengan pengujian ini kita dapat mudah mengetahui gambaran sifat mekanis suatu material. Meskipun pengukuran hanya dilakukan pada suatu titik atau daerah tertentu saja, nilai kekerasan cukup valid untuk menyatakan kekuatan suatu material. Dengan melakukan uji keras, material dapat dengan mudah digolongkan sebagai material ulet atau material getas. Lalu, mengapa sih diperlukan pengujian kekerasan? Jadi, di dalam aplikasi manufaktur, material lakukan pengujian dengan dua pertimbangan, yaitu untuk mengetahui karakteristik suatu material baru dan melihat mutu untuk memastikan suatu material memiliki spesifikasi kualitas tertentu. Lalu ada beberapa metode dari uji kekerasan atau hardness test ini. Yang pertama yaitu Brinell hardness test. Brinell hardness test atau pengujian kekerasan dengan metode Brinell bertujuan untuk menentukan kekerasan suatu material dalam bentuk daya tahan material terhadap bola baja atau indentor yang ditekankan pada permukaan material uji tersebut atau spesimen. Pengujian Brinell diperuntukkan untuk material yang memiliki permukaan yang kasar dengan uji kekuatan berkisar 500 sampai 3000 kg force. Indentor atau bola baja biasanya telah dikeraskan dan diplating ataupun terbuat dari bahan karbida tungsten. Lalu yang kedua ada Rockwell hardness test. Pengujian kekerasan dengan metode Rockwell tujuan untuk menentukan kekerasan suatu material dalam bentuk daya tahan material terhadap indentor berupa bola baja ataupun kerucut intan yang ditekankan pada permukaan material uji tersebut. Lalu yang ketiga adalah Vickers hardness test. Pengujian kekerasan dengan metode Vickers bertujuan untuk menentukan kekerasan suatu material dalam, yaitu daya tahan material terhadap indentor intan yang cukup kecil dan mempunyai bentuk geometri berbentuk piramid. Beban yang ditekankan juga jauh lebih kecil dibanding dengan pengujian Rockwell dan Brinell, yaitu antara 1 sampai dengan 1000 gram. Lalu yang terakhir ada Micro hardness test. Micro hardness test atau yang sering disebut dengan knob hardness testing merupakan pengujian yang cocok untuk pengujian material yang nilai kekerasannya rendah. Knob biasanya digunakan untuk mengukur material yang getas seperti keramik. Dari keempat metode tersebut, di sini saya akan mempresentasikan yang lebih rinci yaitu tentang Rockwell hardness test. Prinsip dasar hardness test. Pada dasarnya, prinsip yang digunakan untuk pengujian ini yaitu memberikan gaya tekan pada permukaan material atau benda yang diuji menggunakan indentor. Pertama, material uji diberikan penetrasi beban minor atau beban awal, kemudian teruskan dengan menambah beban selanjutnya atau beban utama yang disebut beban mayor. Setelah itu beban mayor diangkat dengan posisi beban minor masih ditahan di bagian permukaan material. Seperti pada gambar di bawah ini, yaitu ini adalah indentor yang berbentuk kerucut intan di mana sudut kemiringan adalah 120 derajat. F0 di sini adalah beban minor yang beban awal yang diberikan, kemudian diberikan beban utama atau beban lanjutan. Setelah itu beban minor tadi
ditahan di bagian permukaan material tersebut. Nah, untuk kapasitas beban minor yang digunakan adalah 10 kg force. Sedangkan kapasitas beban mayor adalah 50 kg force, kemudian 90 kg force, dan 110 kg force. Beban minor memiliki fungsi untuk menahan tekanan dari indentor dan juga mempertahankan posisi material uji agar tidak goyang atau tidak menyimpang dari posisi awal sehingga dapat dilanjutkan dengan memberikan beban utama atau beban mayor. Nah, untuk indentor sendiri, indentor pada rocker harness yaitu model yang digunakan pada pengujian ini memiliki bentuk prisma dengan sudut puncak atau kerucut intan tadi dengan sudut pemiringan 120 derajat dan bagian ujung bulat dengan jari-jari 0,2 mm atau bola baja. Selain itu, jenis indentor lainnya yang juga bisa digunakan pada material ini terbuat dari baja yang sudah dikeraskan dengan diameter 1/8, 1/6, 1/2. Mungkin bisa dilihat dari gambar di samping. Lalu ada pun rumus yang digunakan untuk menentukan besarnya kekerasan dengan metode Rockwell, yaitu HR sama dengan E besar dikurangi kecil, di mana HR ini merupakan besarnya nilai kekerasan dengan metode hardness, lalu E besar merupakan jarak antara indentor saat diberi beban minor, dan E kecil merupakan jarak antara kondisi 1 dan kondisi 3 yang dibagi dengan 0,02 mm. Kemudian F0 yaitu merupakan beban minor, satuannya yaitu kilogram force. F1 merupakan beban mayor, satuannya sama kilogram force, dan F merupakan total dari beban tersebut. Lalu, adapun standar kekerasan metode pengujian Rockwell ditunjukkan pada tabel berikut. Misal, skala A, indentornya yaitu adalah diamond cone atau kerucut intan, di mana beban minor yaitu 10 kg force, kemudian beban mayornya 50 kg force, dan total beban di sini adalah 60 kg force. Lalu E di sini adalah skala kekerasan dan jenis material yang diuji adalah extremely hardness material atau material dengan kekerasan paling keras. Kemudian tungsten karbida dan lain-lain. Nah, dan mungkin untuk skala B sampai V bisa kalian baca sendiri, dan apabila ada yang ingin tanya silahkan tanyakan nanti. Untuk cara pemakaian skala ini, kita terlebih dahulu menentukan dan memilih ketentuan angka kekerasan maksimum yang boleh digunakan oleh skala tertentu. Jika pada skala tertentu tidak tercapai angka kekerasan yang akurat, maka kita dapat menentukan skala lain yang dapat menunjukkan angka kekerasan yang jelas berdasarkan rumus tertentu. Skala ini memiliki standar atau acuan, di mana acuan dalam menentukan dan memilih skala kekerasan dapat diketahui melalui tabel berikut. Misal, skala A yaitu pemakaian untuk karbida baja tipis dan baja dengan lapisan keras yang tipis. Dan selanjutnya mungkin bisa dibaca. Dalam proses pengujian kekerasan metode Rockwell diberikan 2 tahap pada proses pembebanan. Tahap pertama yaitu diberikan beban minor dan selanjutnya diberikan beban mayor. Beban minor besarnya maksimal 10 kg force, sedangkan beban mayor bergantung pada skala kekerasan yang diberikan atau digunakan. Berikut merupakan cara pengujian Rockwell harness. Di situ ada suatu material. Nah, sekarang tersebut akan diuji melalui mesin uji Rockwell harness, di mana alat ujinya yaitu ada diamond indentor, ada indentor kerucut intan, dan di bawahnya itu spesimen atau uji material. Nah, kemudian si indentor itu memberikan beban minor sebesar 10 kPa, kemudian selanjutnya memberikan beban mayor sebesar 140 kPa. Setelah itu beban mayor dilepaskan dan beban minor ditahan pada permukaan material spesimen tersebut. Lalu akan didapatlah hasil kekerasan material tersebut, yaitu sebesar berikut. Ini merupakan penggunaan mesin uji Rockwell. Pertama, pilihlah indentor sesuai dengan material atau spesimen yang akan diuji. Lalu,
Pasangkan indentor pada pencekam di mesin uji Rockwell tersebut. Kemudian, letakkan spesimen atau material yang akan diuji di mesin tersebut. Nah, lalu posisikanlah sampai terlihat pada layar monitor permukaan yang akan diuji kekerasannya. Kemudian diberikanlah beban pada material tersebut, beban minor dan beban mayor. Nah, setelah itu didapatlah hasil kekerasan pada material tersebut, yaitu sebesar sekian. Pengujian kekerasan material dengan menggunakan metode Rockwell memiliki beberapa kelebihan, antara lain yang pertama dapat digunakan untuk bahan yang sangat keras, kemudian yang kedua dapat dipakai untuk batu gerinda sampai plastik, yang ketiga cocok untuk semua material yang keras ataupun lunak, yang keempat material tetap utuh sehingga bisa digunakan kembali untuk proses produksi, dan yang kelima itu metode ini cocok digunakan untuk menguji material dalam jumlah banyak, dan yang terakhir nilai hasil pengukuran bisa langsung terlihat pada layar monitor atau jam ukur. Nah, selain memiliki kelebihan, pengujian dengan metode Rockwell memiliki beberapa kekurangan. Antara lain yang pertama yaitu tingkat akurasi kelihatan rendah. Ya, yang kedua yaitu tidak stabil apabila terkena guncangan. Yang ketiga, penekanan bebannya tidak praktis, dan yang terakhir yaitu sangat sensitif terhadap getaran kecil sehingga dapat mempengaruhi hasil pengukuran. Sekian presentasi dari saya mengenai hardness test, yang salah satunya adalah Rockwell hardness test. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan maupun penjelasan materi karena kita sama-sama sedang belajar. Sekian mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.